Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Kumaira, moderator dari kelompok C. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat nikmat dan karunia-Nya lah kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat atas Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Aisyah Fadila, perwakilan dari kelompok C, akan menjelaskan seputar pengertian dan sejarah dari Rasm Al-Quran. Rasm berasal dari kata rasama yarsamu rasma yang berarti menggambar atau melukis. Kata rasm ini juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang resmi atau menurut aturan. Jadi rasm berarti tulisan atau penulisan yang mempunyai metode tertentu. Adapun yang dimaksud rasm Al-Quran dalam penjelasan kali ini adalah pola penulisan Al-Quran yang digunakan Utsman bin Affan dan sahabat-sahabatnya ketika menulis dan membukukan Al-Quran. Di zaman Nabi, Al-Quran ditulis pada benda-benda sederhana seperti kepingan-kepingan batu, tulang-tulang kulit unta, dan pelepah kurma. Tulisan Al-Quran ini masih terpencar-pencar dan belum terhimpun dalam sebuah mushaf dan disimpan di rumah Nabi Muhammad SAW. Penulisan ini bertujuan untuk membantu memelihara keutuhan dan kemurnian Al-Quran. Abu Bakar, Al-Quran yang terpencar-pencar itu disalin ke dalam suhuf atau lembaran-lembaran. Penghimpunan Al-Quran ini dilakukan oleh Abu Bakar setelah menerima usul dari Umar bin Khattab yang khawatir akan semakin hilangnya para penghafal Al-Quran sebagaimana yang terjadi pada perang Yamamah yang menyebabkan gugurnya 70 orang penghafal Al-Quran. Karena itu tujuan pokok dalam penyelenggaraan Al-Quran di zaman Abu Bakar masih dalam rangka pemeliharaan agar jangan sampai ada yang terluput dari Al-Quran. Di zaman Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran disalin lagi ke dalam beberapa naskah. Untuk melakukan pekerjaan ini, Utsman membentuk 4 tim yang terdiri dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Az-Zubair, Sa'ad bin Al-As, dan Abdul Ar-Rahman Abdul Al-Haris. Dalam kerja penyalinan Al-Quran ini, mereka mengikuti ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh Khalifah Utsman. Di antara ketentuan-ketentuan itu adalah bahwa mereka menyalin ayat berdasarkan riwayat mutawatir, mengabaikan ayat-ayat mansukh dan tidak diyakini dibaca kembali di masa hidup Nabi SAW. Tulisannya secara maksimal maupun diakomodasi qiraat yang berbeda-beda dan menghilangkan semua tulisan sahabat yang tidak termasuk ayat Al-Quran. Para penulis dan para sahabat setuju dengan tulisan yang mereka gunakan ini. Para ulama menyebut cara penulisannya ini sebagai Rasm al-Mushaf karena cara penulisan disetujui oleh Utsman sehingga sering pula dibangsakan oleh Utsman. Sehingga mereka sebut Rasm Utsman atau Rasm al-Utsmani. Namun demikian, pengertian Rasm ini terbatas pada mushaf oleh tim 4 di zaman Utsman dan tidak mencakup Rasm Abu Bakar pada zaman Nabi. Bahkan Khalifah Utsman membakar salinan-salinan mushaf tim 4 karena khawatir akan beredarnya dan menimbulkan perselisihan di kalangan umat Islam. Hal ini nanti membuka peluang bagi ulama kemudian untuk berbeda pendapat tentang kewajiban mengikuti Rasm Utsmani. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Untuk pemateri kedua dengan saya sendiri dan akan memaparkan bagaimana itu pola hukum dan kedudukan serta pendapat ulama tentang ras Al-Quran. Kedudukan ras Utsmani diperselisihkan para ulama. Pola penulisan tersebut merupakan petunjuk Nabi atau hanya ijtihad kalangan sahabat. Adapun pendapat mereka sebagai berikut. Yang pertama, kelompok pertama atau jumhur ulama yang berpendapat bahwa pola ras Utsmani bersifat taufik dengan alasan bahwa para penulis wahyu adalah sahabat-sahabat yang ditunjuk dan dipercaya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tidak mungkin melakukan kesepakatan ijma dalam hal-hal yang bertentangan dengan kehendak dan restu Nabi. Yang kedua yaitu
kelompok kedua yang berpendapat bahwa pola penulisan di dalam ras Utsmani tidak bersifat taufik, tetapi hanya bersifat ijtihad para sahabat. Tidak ditemukan riwayat Nabi yang mengenai ketentuan pola penulisan wahyu. Kelompok ini pula berpendapat bahwa tidak ada masalah jika Al-Quran ditulis dengan pola penulisan standar atau ras imlah. Soal penulisan diserahkan kepada pembaca. Kalau pembaca merasa lebih mudah dengan ras imlai, ia dapat menulisnya dengan pola tersebut karena pola penulisan itu simbol pembaca dan tidak mempengaruhi makna Al-Quran. Yang ketiga yaitu kelompok ketiga yang mengatakan bahwa penulisan Al-Quran dengan ras ilmai dapat dibenarkan, tetapi khusus bagi orang awam. Untuk para ulama atau yang memahami ras Utsmani tetap wajib mempertahankan keaslian ras tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman kita. Kaidah-kaidah ras Utsmani. Mushaf Utsmani ditulis menurut kaidah-kaidah tulisan tertentu yang berbeda dengan kaidah tulisan imla. Para ulama merumuskan kaidah-kaidah tersebut menjadi 6 istilah. 1. Kaidah buang atau al-hadz, membuang atau menghilangkan huruf alif. 2. Kaidah penambahan al-syadah. Penambahan al-syadah di sini berarti penambahan huruf atau alif atau ya atau hamzah pada kata-kata tertentu. Penambahan huruf alif sesudah waw pada akhirnya setiap izim jamak kata benda berbentuk jamak atau mempunyai hukum jamak. 2. Penambahan huruf alif sesudah hamzah yang ditulis di atas rumah waw. Penambahan huruf ya. 3. Kaidah hamzah al-hamzah. Apabila hamzah berharakat berbaris sukun tanda mati, maka ditulis dengan huruf berharakat yang sebelumnya kecuali pada beberapa keadaan. Adapun jika hamzah yang berharakat, maka jika ia berada di awal kata dan bersambung dengan hama tersebut tambahan mutlak harus ditulis dengan alif dalam keadaan berharakat fathah atau kasrah. Adapun jika hamzah terletak di tengah, maka ia ditulis dengan sesuai dengan huruf harakatnya. Kalau fathah dengan alif, kalau kasrah dengan ya, dan kalau hamma dengan waw. Tetapi apabila huruf yang sebelum hamzah itu sukun, maka tidak ada tambahan. Namun di luar tersebut ini kata yang dikecualikan. Keempat, kaidah penggantian atau al-badal. Dalam surah Al-Baqarah, Al-A'raf, Al-Hud, Maryam, Al-Rum, dan Al-Surhur, dan kata taknis ditulis dengan kata maftuha pada kata yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Maidah, Ibrahim, Al-Nahl, Luqman, Fathir, dan kata taknis ditulis dengan kata maftuha pada kata yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Maidah, Ibrahim, Al-Nahl, Luqman, Fatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aidil Kurniawan yang akan melanjutkan materi. Baik, kaidah sambung dan pisah, washal dan wasal. Wasal berarti menyambung. Di sini washal dimaksudkan metode penyambungkan kata yang mengakibatkan hilang atau dibuangnya huruf tertentu seperti 1. Bilaan dengan harakat fathah pada hamzahnya disusun dengan lah, maka penulisannya bersambung dengan menghilangkan huruf nun, tidak ditulis. Kedua, min yang disusun dengan man ditulis bersambung dengan menghilangkan huruf nun sehingga menjadi mimman, bukan minman. Selanjutnya, kata yang bisa dibaca dua bunyi. Satu kata yang boleh dibaca dengan dua cara dalam bahasa Arab, penulisannya disesuaikan dengan salah satu bunyinya. Di dalam Mushaf Utsmani, penulisan kata semacam itu ditulis dengan menghilangkan alif, seperti pada kalimat Malik Yaumiddin, yakdaunallah. Ayat-ayat ini boleh dibaca dengan menetapkan alif mat
dan boleh dengan suara tanpa alif sehingga bunyinya jadi pendek. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuranisa. Saya akan membacakan materi kelima, yaitu faedah penulisan Al-Quran dengan ras Utsman. 1. Memelihara dan melestarikan penulisan Al-Quran sesuai dengan pola penulisan Al-Quran pada awal penulisan dan pembukanya. 2. Memberi kemungkinan pada lafaz yang sama untuk dibaca dengan versi qiraat seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, kemungkinan dapat menunjukkan makna atau maksud yang tersembunyi dalam ayat-ayat tertentu yang penulisannya mengalahi ras imla seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala. 4. Kemungkinan dapat menunjukkan keaslian harakat syakal suatu lafaz. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.